Itu kan mekonium tidak ada, bla 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 bla. Pokoknya kau sudah tahu di sini stase bahwa bayi baru lahir dengan asfiksia. Nah, lalu kita datang ke meja sini, ya. Kita sudah temukan diagnosa ke Pak Muji kan? Nah, lalu kita pasang memang sudah di sini. Ini nih khasnya rostasi itu ini sudah di leher begini. Nah, siapkan meja rostasi. Definisi menyiapkan meja rostasi itu adalah dibentangkan. Kita bukan mau membedong sehingga lebar-lebar. Nah, ini sebenarnya harus lebih lebar ini handuknya, tapi tidak apa-apa lah. Oke. Nah, 2 ya. Oke. Lalu langkah awal prestasi haikal, hangat. Ambil pasien ini bayi asfiksia ya, jadi tidak telanjang. Perhatikan. Hangat yang pertama kita ganti sarungnya karena ini basah ya. Nah, perhatikan cara mengganti, perhatikan semua ini yang selalu. Nah, nih, saya tidak telanjang ya. Ya, nih, kemudian saya naik. Nah, ya enggak? Saya tidak telanjang kan? Enggak boleh telanjang ini. Kenapa? Karena ini bayi asfiksia. Nah, nih. Bisa kan? Nah, miringkan lagi. Nah, lalu segera tutup. Ini juga tutup ini karena kebetulan tidak kecil. Nah, kalau pertama itu masih tertutup semua. Hangat yang kedua, topi. Hangat yang ketiga, lampu sorot 60 cm dari permukaan tubuh bayi. Sudah? Atur posisi pasien. Posisinya sudah. Nah, berikan ganjal di bahu. Nah, untuk mendapatkan posisi setengah ekstensi. Ya? Isap lendir, perhatikan ini juga ini banyak yang salah. Perhatikan. Bukan begini nih. Dipencet dulu. Nah, ini kebetulan ini boneka sudah menganga. Kalau bayi sebenarnya tidak menganga. Sehingga tangan kita itu jempol kita di sini, membuka mulut bayi. Begini caranya, perhatikan ya. Pencet di mulut kurang dari 5 cm. Pencet dulu, masuk. Di dalam divakum. Nah, keluarkan, buang di bengkok. Ya. Kemudian di hidung 3 cm, kurang dari 3 cm. Pencet juga dulu, baru serek. Nah, dua-dua hidung. Nah, jadi bukan dipencet di sini, mati ini baik kalau dipencet di sini. Nah, perhatikan ya, pencet dulu baru masuk di dalam divakum. Oke? Nah. Kemudian sudah itu keringkan sambil rangsangan taktil. Nah, perhatikan. Supaya kita enak merangsang taktil ganti-ganti, keluarkan dulu ini kan nanti adalah atur posisi kembali. Keluarkan dulu ini, lalu kita rangsang. Nah, ya, rangsangan taktil itu bukan ada begini-begini lagi. Ya. Perhatikan saya tidak telanjang lagi kan? Tidak boleh telanjang. Nih, sama lagi tadi. Nah, ya enggak? Nah, tapi kan kita cepat ini saya lambat-lambat kan untuk mencontohkan ke kamu. Nah. Ya enggak? Tertutup kan? Tidak udak-udak. Baru kita buka dada. Tidak berantakan kan? Tetap rapi, tertutup semua tapi tidak gede-gede. Nah, setelah itu kita atur posisi kembali. Kan haikal, H-I-K-A. Atur posisi kembali. Lakukan penilaian. L. Apa yang dinilai? Bayi, napas megap-megap masih. Ya. Kemudian langsung kita hitung denyut jantung pada nadi apikal sebelah kiri. Denyut jantungnya kurang dari 100 dan napasnya kurang dari 40. Ini saya berikan yang tersingkat ya, yang untuk OSCE ya. Nah, sebenarnya banyak kata-katanya kalau ini checklist ya. Nah, setelah itu sudah dinilai karena tadi kurang dari 100, maka kita akan lakukan restasi atau PTP. Apa PTP? Ventilasi tekanan positif. Nah, disingkat PTP. Kita mulai terserah bahasamu dengan PTP percobaan sebanyak 2 kali. Pasang sungkup, bukan lagi dengan dagu ya, karena ini kecil. Kalau dulu itu karena sungkupnya besar jadi sampai dagu. Sekarang pasang sungkup menutupi hidung dan mulut. Nah, satu tangan huruf C. Ya. Lalu 2 kali percobaan. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas mata kita di ini. Dada mengembang. Karena dada mengembang, boleh kita lakukan
PTP sebanyak 20 kali dalam 30 detik. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 7 1 lepas-lepas. Ini persi ujian ya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 7 2 lepas-lepas. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 6 lepas-lepas. 7 kali 2 14. Tambah 6 20. Lengkap kan? Ya. Ini persi ujian. Sudah. Setelah itu kita nilai lagi. Nah, kita nilai lagi. Ternyata napas masih megap-megap, ada retraksi dan suara denyut jantung masih kurang dari 100, napas kurang dari 40, bukan 30 ya. Kita lakukan lagi. Ini karena waktunya biasanya sedikit. Lalu biasa penguji mengatakan sudah dilakukan. Nah, dilakukan lagi. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 20 lepas-lepas. Ini persi ujian ya. Nah, bukan persi sebenarnya. Setelah dilakukan 2 kali siklus, dia observasi selama 2-3 menit. Nah, ternyata belum respon, masih. Maka dilakukan lagi dengan interval 30 detik. Paham nggak interval 30 detik? Setiap 30 detik dilakukan lagi. Tetap sama, 20 kali. Nah, tapi jaraknya 30 detik. Itu kalau di total cukup menjadi 10 menit. Dilakukan lagi. Nah, biasanya karena ini ujian, cepat waktunya. Setelah 10 menit, nah, dilakukan masih belum berhasil, hentikan resusitasi. Ya, pertimbangkan untuk menghentikan resusitasi. Siapkan rujukan. Sambil menyiapkan rujukan, perhatikan tanda bahaya pada bayi. Apa saja? 1. Napasnya megap-megap. Napas kurang dari 40. Nadi kurang dari 100. Tonus otot lemah. Sianosis, bayi merintih. Jika ada salah satu, maka rujukan. Nah, kalau kita merujuk, ada pencatatannya agar tempat dirujuk itu paham apa yang sudah dilakukan. Apa saja? 1, jangan ngomong. Nggak usah ngomong yang pintar, biar yang belum tahu dengar baik. 1, kapan dan jam berapa bayi lahir. 2, kondisi bayi saat lahir. 3, tindakan apa yang sudah diberikan. 4, kapan dimulai resusitasi. 5, bagaimana hasil resusitasi. 6, kapan dihentikan resusitasi. 7, asuhan pasca resusitasi. Itulah yang diisi dalam rujukan. Kamu tidak mengisi dalam ujian ini, karena kan tidak ada waktu ya. Kita harus sebutkan, kita harus paham. Seorang bidan yang akan menolong harus dia paham, sehingga nanti kalau sebenar-benarnya kamu merujuk, itu harus ada. Kenapa? Biar yang tempat merujuk itu tahu, oh ternyata kondisinya bayi saat lahir seperti ini, tindakan yang sudah diberikan ini, oh sudah dilakukan resusitasi, jam begini dihentikan, oh ternyata tidak berhasil. Nah, sehingga yang tempat merujuk itu tidak lagi PTP seperti kita, dia langsung masuk ke berikutnya. Apa berikutnya? Nah, itu di rumah sakit biasanya pertama diberikan dulu kompresi dada, diberikan injeksi, tapi ini tidak lakukan dalam ujian ya. Diberikan, makanya ada yang bertanya kemarin tuh, kapan itu Bu kompresi dada? Ada memang kompresi dada, tapi nanti. Nah, di kompresi dada. Kemudian diberikan injeksi di vena umbilikus. Nah, itu tapi di rumah sakit ada dokter anak. Bidan bidan boleh melakukan, tetapi di bawah pengawasan, di bawah instruksi dokter. Ya? Kata kuncinya kenapa napas harus ini karena dalam 1 menit itu bayi sudah harus bernapas. Itulah harus cepat-cepat. Ya? Nah, karena 1 menit itu adalah waktu emas untuk bayi. Makanya harus secepatnya dilakukan tadi PTP. 30 detik. 10 menit aja ditunggu. Itu pun ditunggu karena